Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini yang mau kasih kamu drama review dari drama yang judulnya Rookie Cops. Hari ini tenggorokannya Miley lagi dalam keadaan yang nggak baik ya. Dari kemarin pakai menunda-nunda buat video ini, tapi karena Miley udah selesai nonton drama ini dari hari Minggu kemarin, takutnya nanti kelupaan sama apa yang mau Miley sampein ya. Jadi mau nggak mau harus bikin video yang hari ini. Mudah-mudahan masih bisa nyaman dengerin suaranya Maya meskipun agak serak. Ini bukan agak serak, ini sudah serak sekali. Oke. Rookie Cops. Drama ini mendapat rating 91 di web Asian Wiki. Dan drama ini tayang sebanyak 16 episode di Disney Plus networknya ya. Sudah selesai tayang sepertinya dari bulan Februari harusnya ya, atau Maret, karena ini seminggu sekali saja ya. Oke. Rookie Cops ini diperankan oleh lead male Kang Daniel. Kamu kenal pasti Kang Daniel ini ya. Dia solois K-pop yang cukup terkenal. Dia juga center dari boy group 101. Kalau kamu mengikuti K-pop, kamu pasti tahu dia ya. Dan lead female-nya yaitu Chae Subin di sini ya. Chae Subin ini salah satu aktris yang terkenal juga. Kang Daniel di sini berperan sebagai Wee Seung Hyun. Jadi dia adalah murid baru di Universitas Kepolisian. Dan sebenarnya dia itu pindah ya. Pada awalnya dia itu ingin sekolah kedokteran, tapi karena ayahnya itu seorang komisaris polisi yang punya kedudukan cukup tinggi, jadi akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke kepolisian. Dan dia juga bilang dia ingin menjadi polisi seperti ayahnya ya. Ya ayahnya itu idolanya dia begitu. Nah jadi dia ada murid baru ya. Dan di situ ketemulah dia dengan Chae Subin yang berperan sebagai Ko Eun Kang. Jadi dia juga adalah murid baru di Universitas Kepolisian ya. Dan sebenarnya, nah kalau Wee Seung Hyun tadi kan ingin masuk kepolisian karena dia mengidolakan ayahnya gitu. Tapi Eun Kang masuk ke Universitas Kepolisian karena seorang yang dia suka begitu. Jadi karena ingin mengejar orang yang dia suka ya. Nah, jadi sebenarnya Seung Hyun dan Eun Kang ini pertemuan pertama mereka itu bukan di Universitas Kepolisian, tapi di suatu adegan ketika temannya Seung Hyun itu dibohongi ya, dikhianati oleh pacarnya ya. Ya ternyata pacarnya ini adalah kakak dari Eun Kang. Aduh, saya kurang mengajar sekali sebenarnya kakaknya Eun Kang ini ya, si Onnya Eun Kang ini ketika mengkhianati temannya Seung Hyun, karena memang salah Onnya Eun Kang bener-bener itu ya, sudah meminta hadiah tas mahal gitu, terus dia mengkhianati temannya Seung Hyun gitu. Jadi Seung Hyun membela temannya ya, dan saat itu Eun Kang juga ada di situ membela Onnya. Jadi terjadi pertengkaran, adu mulut lah ya, adu mulut, dan Eun Kang itu jadi ingat dengan Seung Hyun. Jadi ketika mereka ketemu lagi di Universitas Kepolisian, Eun Kang itu mengira ya, dia mengira Seung Hyun ini adalah Sonbe karena mantan pacar Onnya itu kan umurnya seumuran dengan Onnya gitu. Jadi dia kira Seung Hyun ini seumuran juga dengan mantan pacarnya itu, jadi dikiranya Sonbe. Memang seumuran ya, tapi sebenarnya Seung Hyun ini murid baru juga kan di Universitas Kepolisian itu. Jadi pada awalnya Eun Kang ini sangat segan dengan Seung Hyun, sampai dia tahu kalau Seung Hyun ini juga murid baru. Jadi begitu awal pertemuan Eun Kang dan Seung Hyun ya. Dan awalnya Eun Kang ini agak membenci Seung Hyun ya, karena teringat adu mulut mereka seperti itu ya.
Tapi akhirnya Ankang jadi dekat dengan Seunghyun karena mereka sama-sama memecahkan suatu kasus, ya. Jadi drama ini dibagi-bagi menjadi beberapa segmen dengan berbagai kasus yang berbeda-beda, ya. Jadi kasus pertama itu adalah mereka mengalami masa-masa yang berat sebagai murid orientasi di universitas kepolisian ini. Jadi masa training mereka itu sangat berat, ya. Mereka di training dengan cara seperti orang militer begitu. Jadi para sonbe-nya juga kejam-kejam sekali di sini, ya. Jadi Mai kasihan juga sama mahasiswa baru di sini karena mereka benar-benar menderita fisik dan mental gitu, ya. Nah, di sini Seunghyun ketika awal menjadi mahasiswa baru, dia tidur dengan 3 mahasiswa lainnya. Jadi di dalam kamar itu ada 4 orang, ya, yaitu Seunghyun dan Kim Tak, ada juga Yoo Dae-il dan So Bom-ju. Nah, sedangkan Eun-kang juga tidur dengan 3 mahasiswi lainnya, yaitu Gi Hana, Woo Ju-young, dan Shin Ari. Dan satu tambahan informasi, ya, sebenarnya Eun-kang ini awalnya tidak diterima di Universitas Kepolisian, ya. Jadi lamaran dia ditolak. Tapi karena satu mahasiswa mengundurkan diri karena tidak tahan dengan sistem militer ini, jadi akhirnya Eun-kang itu diterima, ya. Jadi sebagai cadangan lah, ya, dibilang dia itu diterima di situ gitu. Nah, jadi ketika kasus training mereka yang seperti wajib militer ini merebak, ya. Jadi para mahasiswa baru ini mereka persahabatannya semakin erat begitu, ya. Dan Eun-kang dan Seunghyun akhirnya sama-sama mengungkapkan, ya, siapa pelaku di balik kamera rahasia, ya. Ada kamera rahasia yang diletakkan di suatu tempat, ya, yang merekam kekejaman para sonbe ketika melatih para murid-muridnya. Dan itu Eun-kang difitnah, ya. Eun-kang difitnah sebagai perekam CCTV itu, padahal bukan Eun-kang. Jadi akhirnya Eun-kang bekerja sama dengan Seunghyun untuk mengungkap siapa yang merekam CCTV itu, ya. Jadi itu adalah kasus pertama di drama ini. Dan kasus kedua, tunggu, ya, Mai itu lupa ingat kasus kedua apa, ya. Ini akibatnya, ya, kalau udah lewat beberapa hari ini, ya. Sebenarnya kasus kedua ini lebih ke teman-teman mereka ini yang ternyata punya masa lalu juga, ya, yang diceritakan di sini. Seperti Kim Tak, ya. Jadi Kim Tak ini ternyata memerankan suatu peran yang penting di sini. Selain menjadi teman baiknya Seunghyun, ya, ternyata masa lalunya Kim Tak itu ada hubungannya nanti dengan masa lalunya Seunghyun juga, dan masa depan yang akan mereka hadapi nanti, ya. Selain itu ada juga dari kasusnya Gi Hana, ya. Gi Hana ini temennya Eun-kang yang dari awal itu tidak mau bersahabat dengan mereka, ya. Jadi dia selalu menyendiri, ya. Dan suatu hari dia berbaikan dengan Eun-kang, spoiler, karena Eun-kang itu menunjukkan ketulusan kalau dia itu mau berteman dengan Hana. Jadi di suatu festival olahraga, akhirnya Hana dan Eun-kang berbaikan, gitu, ya. Nah, Hana ini juga punya suatu keterikatan dengan masa lalunya Kim Tak, ya. Dan di situ sebenarnya Hana ini kasihan sekali, ya. Mengapa dia menjauh dari teman-temannya? Itu karena dia tidak percaya diri, karena ibunya itu
seorang pemilik bar gitu ya, jadi dia malu gitu ya. Itu kasusnya Hana. Jadi kasus kedua lebih seperti kasus persahabatan lah ya, bagaimana Engkang akhirnya mendapatkan persahabatan dari Hana, dan akhirnya 4 cowok dan 4 cewek ini bersatu, akhirnya bersahabat menjadi 8 orang begitu ya. Dan sebenarnya Sung Hyun ini, spoiler lagi ya, Sung Hyun ini sudah lama menyukai Engkang, tapi Sung Hyun ini menyukai Engkang secara diam-diam ya. Aduh, romantis banget ya. Jadi Engkang ini tetap mengejar-ngejar sonbe-nya yang dia sukai di sini ya, yaitu Jang Ju-chan. Sampai suatu hari tacata ketahuan sesuatu, jadi akhirnya Engkang nonton sendiri kamu ya. Gitu. Jadi Sung Hyun terus mendukung Engkang sampai akhirnya Engkang pun tahu kalau Sung Hyun itu menyukainya, dan akhirnya Engkang pun menyukai Sung Hyun ya. Dan ada satu couple lagi di sini ya, yang bukan satu lagi, ada 2 couple lagi di sini ya. Tapi main nggak mau ceritain ya, pokoknya di antara mereka berdelapan ini ada 3 couple akhirnya ya. Jadi di kasus terakhir ini yang benar-benar main ingat ya, agak ngeri sih kasus terakhir ini ya, karena ada sangkut pautnya dengan seorang psycho ya. Seorang psycho ini yang diperankan oleh, sebentar, apa nama dia ya, oh mereka mengalami melewati banyak kasus ya. Sebenarnya tidak hanya yang pertama kasus yang anak baru dididik secara militer itu, yang kedua kasus billiard hall ya. Ini ketika ya memperkokoh persahabatan mereka berdelapan karena mereka menyelesaikan kasus ini bersama-sama ya, billiard hall. Dan setelah itu juga ada kasus empty package di sini. Ini ketika mereka itu menjalani kuliah magang ya, kerja magang, kuliah magang ya. Pokoknya mereka sama-sama juga memecahkan kasus empty package. Di sini sih lebih kepada akhirnya Engkang, Sung Hyun dan Kim Tak yang benar-benar menyelesaikan kasus ini ya. Dan setelah itu, nah ini yang Mai bilang ya, di kasus Club Alto, ini kasus terakhir yang melibatkan seorang psycho di sini ya, sangat mengerikan ya. Dia terlihat baik-baik saja di luar, psycho tuh seperti itu. Di luar baik-baik saja, tapi ternyata di dalamnya mengerikan sekali ya. Jadi mereka berusaha memecahkan kasus ini, Club Alto ini, di mana di situ terungkaplah berbagai masa lalu dari pemeran-pemeran utama kita ini ya. Jadi ketika disinilah masa lalu Kim Tak terungkap ya. Dan juga kasus ini melibatkan ayahnya Sung Hyun. Di sini membuat persahabatan mereka berdelapan itu agak goyah ya, karena Kim Tak itu marah dengan Sung Hyun. Sung Hyun juga merasa bersalah dengan Kim Tak ya. Dan Sung Hyun sempat menjauhi Engkang ya karena masalah ini, karena dia benar-benar malu dan dia tidak bisa mengungkapkan dan menceritakan secara lengkap apa yang terjadi kepada Entak. Dia tidak bisa membuka diri ya. Dan juga di kasus terakhir inilah, aduh sedih banget. Jadi disinilah yang benar-benar membuat Mai itu nangis. Jadi sekadar buat kamu tahu ya, drama ini sebenarnya cukup kocak ya. Romantisnya ada, komedinya ada, cukup banyak komedinya. Jadi ini sebenarnya cukup ringan ya. Tapi ketika mereka memecahkan suatu kasus itu, disitulah sisi seriusnya muncul gitu ya. Jadi di sini di kasus terakhir ini, aduh ada sesuatu yang benar-benar membuat Mai sedih banget, Mai sampai nangis ya. Aduh keinget ini juga Mai sedih lagi nih ya. Pokoknya kamu harus nonton untuk tahu kenapa sedih banget ya di kasus terakhir ini. Tapi di situ juga membuktikan bahwa akhirnya persahabatan mereka lah yang
menjadi kunci untuk memecahkan kasus klub Alto ini terutama ya. Itu karena mereka percaya kepada satu sama lain dan akhirnya mereka bekerja sama gitu ya. Keren banget drama ini kalau menurut Mai, karena plotnya ringan, tapi ketika ada suatu kasus itu diungkap secara, kita boleh bilang dengan cara amatir ya. Para mahasiswa baru ini, mereka amatiran tapi mereka itu pintar ya. Jadi mereka punya keahlian di bidang masing-masing dan akhirnya mereka menggunakan keahlian itu untuk memecahkan setiap kasusnya gitu ya. Itu menurut Mai patut diacungi jempol. Bagaimana si penulis menuliskan naskah yang seperti ini ya. Oke, peran-peran penting di sini. Saya mereka berdelapan ya. Aduh banyak sih sampai peran penting di sini ya. Oh ada satu dosen yang selalu mendukung mereka nih. Namanya adalah Cha Ugon. Jadi dia adalah dosen di Universitas Kepolisian yang akhirnya dia inilah orang yang pertama kali benar-benar percaya dengan para murid baru ini. Dia sebenarnya diminta mendisiplinkan para murid baru, tapi ujung-ujungnya dia malah dianggap memanjakan ya. Jadi akhirnya dia sempat sampai ditegur oleh dekan gitu ya, tapi dia tetap percaya sama murid-muridnya sampai ke detik akhir. Di kasus klub Alto, dia juga lah yang percaya kepada murid-muridnya yang sembrono ini ya, Cha Ugon. Terus ada siapa lagi ya? Ayahnya Sung Hyun. Gak ada namanya di sini? Nggak mungkin. Sebentar. Harusnya ada ya. Nah, Wi Gi-yong ini adalah ayahnya Sung Hyun yang ternyata bagaimana dia mendapatkan posisi yang tinggi di kepolisian itu tidak murni hasil kerja kerasnya loh. Padahal ya oke, dia memang seorang polisi yang kompeten, tapi untuk mendapatkan promosi secepat itu ternyata dia didukung oleh satu klub yang namanya klub Sinyu ya. Di situ klubnya sebenarnya kotor ya. Karena itu Gi-yong cepat mendapatkan promosi dan dia juga diancam untuk tutup mulut. Tapi di episode terakhir keren banget ya. Mai tersentuh dengan cintanya Gi-yong terhadap Sung Hyun, anaknya ya. Akhirnya dia percaya dengan anaknya. Itu keren banget. Oke, Mai mau bahas dulu untuk keempat yang benar-benar peran utama di sini ya. Yang pertama adalah Kang Daniel yang menjadi Wi Sung Hyun di sini. Kelahiran tahun 96. Dan di sini former member of boy band 101. Ya benar banget. 101 udah bubar karena memang ini hanya project boy group ya. Dari suatu survival show. Dan drama series dia yang pertama inilah Rookie Cops. Dan menurut Mai dia sudah berakting dengan sangat baik di sini ya. Kalau dia diberi kesempatan untuk berakting lebih banyak, dia akan mendapatkan lebih banyak pengalaman dan akan menjadi aktor yang lebih baik lagi kalau menurut Mai itu ya. Dan di sini ada satu yang Mai sesalkan sebenarnya ya. Sini kan Kang Daniel itu berperan sebagai polisi. Tapi rambutnya agak panjang di sini ya, poninya terutama. Mungkin harusnya dipotong sedikit poninya gitu ya. Jadi bisa mencerminkan seorang polisi gitu. Lagian Daniel dengan poni lebih pendek itu bukan berarti dia jelek. Daniel ganteng banget gitu ya. Oke, mudah-mudahan Daniel akan segera dapat project baru lagi ya. Next. Choi Subin di sini berperan sebagai Kwon Kang. Kelahiran tahun 94 dan cantik banget ya, ini cute banget kalau menurut Mai ya. Sudah berperan di beberapa movies. Drama seriesnya banyak banget, udah dapat awards juga.
Dan Mai pertama kali ketemu dia di drama sepertinya ini ya, Love in the Moonlight di tahun 2016. Ya, rasanya Mai nonton drama ini ya. Dan setelah itu ketemu lagi di drama A Piece of Your Mind di tahun 2020. Kita Rookie Cops di tahun 2022. Dan dia masih punya satu proyek lagi di tahun 2022 yang judulnya The Fabulous ya. Oke, actingnya keren ya, terutama di drama ini ya. Mai bisa lihat kemampuan actingnya semakin meningkat tentunya ya. Chae Soo-bin. Next, Lee Sin-young yang berperan sebagai Kim Tak. Dia ini ganteng banget ya, ganteng banget. Dari sejak pertama Mai lihat dia, Mai itu udah suka, ini ganteng ya. Lee Sin-young kelahiran tahun 98, wow masih muda sekali ya. Drama series, oh dia berakting di satu drama yang sangat terkenal, mungkin kamu nonton ya, Crash Landing on You dan How to Buy a Friend. Crash Landing on You di tahun 2020, How to Buy a Friend di tahun 2020 juga. Tapi Mai nggak nonton drama ini ya. Jadi ini pertama kalinya Mai ketemu dia di drama Rookie Cops. Mai berharap tuh melihat dia di drama berikutnya lebih banyak lagi ya, supaya terlihat perkembangan dia sebagai aktor. Oke. Dan yang terakhir, Park Yuna yang berperan sebagai Gi-hana, kelahiran tahun 97, sudah berperan di cukup banyak drama. Pertama kali ketemu dia di drama Gangnam Beauty. Ini cukup terkenal, harusnya kamu tahu ya. Di tahun 2018. Oh, dia berperan di drama yang cukup terkenal juga, Sky Castle di tahun 2019, Hotel de Luna di tahun 2019. Dan setelah itu True Beauty di tahun 2021 dan Rookie Cops di tahun 2022. Ini berarti Mai sudah nonton drama dia dari tahun 2018, tapi cuma skip Sky Castle ya. Setelah itu Mai nonton lagi yang berikutnya. Aktingnya keren di sini, dia agak mirip sih dengan peran dia di drama True Beauty ya, agak-agak mirip sedikit. Tapi Mai tetap memuji bakat aktingnya Park Yuna. Cantik dan bisa berakting dengan baik ya. Oke, sampai di sini dulu drama review dari Mai. Sekali lagi Mai minta maaf karena memang lagi tidak fit ya kerongkongannya Mai. Badannya udah fit tapi kerongkongannya nggak fit ya. Doain Mai cepat sembuh. Mudah-mudahan ketika Mai udah posting drama review ini udah sembuh gitu ya. Oke, untuk sekarang Mai lagi nonton drama Forecasting Love and Weather ya. Dan ini sepertinya drama yang menarik. Jadi Mai akan cepat selesaikan nonton drama ini supaya bisa kasih kamu the next drama review. Kalau kamu suka dengan drama reviewnya Mai, jangan lupa kamu share linknya ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Tinggalin jempol atau love kamu di videonya Mai. Dan juga jangan lewatkan the next K-drama review by Miley. Annyeong.